Gan? 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 Mengapa, Gan? Tidak apa-apa. Agan sakit. Mari kita pulang saja. Tak usah. Sebentar juga baik. Ayo. Gan? Mengapa, Gan? Tidak apa-apa. Agan sakit. Mari kita pulang saja. Tak usah. Sebentar juga baik. Ayo. Gan? Kenapa, Gan? Man, Adil. Siapkan tandu buat juragan. Mundur. Ayo, angkat. Ayo. Saudara tidak apa-apa. Cuma terlalu capek dan kurang tidur. Untuk sementara, mengasolah dulu ya. Dek. Ya. Sini. Mari. Sini. Kau jaga juragan Wiranta ya. Kasihkan obat ini 3 kali sehari sehabis makan ya. Baik, dokter. Selamat siang, saudara Wirata. Siang, Dok. Siapa kau? Saya Marsiti. Kemenakannya Mang Tirta, kan? Betul, Gan. Dia baru datang dari kampung. Dia saya minta untuk membantu di sini. Ya, dia boleh kerja di sini. Baik, Gan. Kau jaga di sini ya. Iya. Apa juragan menginginkan sesuatu? Tidak. Gan, minum obat ya.
bangun, Gan? Sudah pagi. Koci, Bagaimana rasanya pagi ini, Gan? ya agak enakan. Makan ya? Buburnya masih hangat. Mari saya bantu, Gan. Selamat pagi, Gan. Ya, selamat pagi. Bung Arus, Itu kesayangan saya. Janji setia suci murni, sehidup semati. Walau apa yang terjadi, ku tetap berbakti. Kau ku kenal dan ku puja, laksanakan bidadari. Cintaku padamu kekal di dalam sanubari. Mawar merah tanda kasih, persembahan hati. Ku serahkan jiwa raga bagai bukti. Mati sebumi kanda dikenal, dinda di kiri menepuk janji kita sehidup semati. Selamat siang, Gan. Selamat siang. Mana Juragan Wiranta? Di pabrik, Gan. Oh, iya ya. Salma, tunggu di sini ya. Mari. Dan, Juragan Jakarta datang, kan? Juragan Jakarta? Iya. ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Mari, mari, Pak.
Apa kau pembantu di sini? Betul, Gan. Silakan diminum. Terima kasih. Kau cantik. Apa sudah lama kerja di sini? Belum, Gan. Saya baru di sini. Wiranta, anakku Salma. Wiranta. Wiranta? Ya ini orangnya, Wiranta. Silahkan minum, Pak. Silahkan. Tak, Salma sudah kenal namamu. Hah? Dari mana, Pak? Salma ditugaskan untuk memeriksa laporan-laporan dari Gunung Mulia. Begitu. Ya. Maklum, laporan-laporan mengenai hasil produksi tidak bisa diserahkan kepada sembarang orang. Betul juga, Pak. Nata, sampai lain kali ya. Baik, Pak. Stop, Mang. Nih. Siapa ta? Ayah saya, Pak. Dan dia teman sekolah saya di Sukabumi dulu. Sanes? Sumuhun. Anakku, Salma. Oh. Bapak ini dulu teman Om. Waktu sama-sama di sekolah rakyat. Dan ini anak Om. Wah, sudah remaja putri kau, nak. Ayah, Bapak Kartawinata adalah pemilik perkebunan Gunung Mulia ini. Oh ya? Dulu kau ingin jadi pengusaha. Dan sekarang cita-citamu terkabul. Ya, begitulah. Kau bagaimana? Apa masih kerja di Sukabumi? Aku sudah pensiun sekarang. Dan tinggal di Garut. Sayang, aku tidak bisa mengobrol lebih lama lagi, tak. Aku harus segera kembali ke Jakarta. Tapi jangan lupa, kalau ke Jakarta, kau harus mampir. Leresnya? Insya Allah, insya Allah. Permisi. Mangga. Silakan, Pak. Karta sudah berhasil dalam hidupnya. Aku dengan pensiunku masih saja minta bantuan anak. Dagang rugi, utang banyak. Membantu orang tua adalah kewajiban seorang anak, ya. Tapi ini tidak sedikit, Wiranta. Kalau kau tidak bisa, aku akan berusaha sendiri. Ayah? Ya? Ya. Dia itu rajin dan giat ya? Dia siapa? Wiranta. Siapa lagi? Oh. Rupanya simpatik juga. Kenapa ayah ketawa? Biasanya kau tidak gampang memuji seseorang. Kalau orangnya memang simpatik, apa tidak boleh dibilang begitu? Boleh. Boleh saja. Pertama kali aku melihat kau, aku sudah mulai tertarik. Terutama oleh senyummu. Ada senyum yang membuat orang jadi gembira. Ada juga yang membuat orang jadi sedih. Dan banyak senyum yang memancing nafsu berai saja. Tapi senyummu seperti sinar matahari
yang menerangi sudut-sudut hatiku. Ah, ada-ada saja juragan ini. Jangan panggil aku juragan lagi. Panggil Wiranta, ya? Baik, tak. Wiranta, tapi saya bimbang. Mengapa? Saya ingin mengabdikan diri buat keberuntunganmu, Wiranta. Tapi antara kau dan saya ada perbedaan besar. Kau jauh tinggi di awan. Saya berada di jurang yang dalam. Apa pengabdian saya dapat diterima? Marsiti, manusia dilahirkan sama. Kalaupun ada perbedaan, itu cuma lahirnya saja. Sehingga ada istilah kaya dan miskin, tinggi dan rendah. Tapi, apa juragan sepuh setuju? Yang berkepentingan kan aku, bukan dia. Cinta tidak mengenal perbedaan tingkat dan derajat. Cinta mampu menghancurkan segala rintangan dan penghalang. Kita akan selalu bersama. Dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat, dalam miskin ataupun kaya. Hanya dalam kubur kita akan berpisah. Ti. Selamat pagi. Pagi. Tuan Bratanata. Iya. Permisi. Surat dari mana, Pak? Surat ancaman dari pengadilan negeri. Kalau dalam tempo 2 minggu hutang kita tidak dibayar, rumah kita akan disita. Berapa harus dibayar? 25.000. Hah? 25.000? Wah, kemana cari uang sebanyak itu? Aduh. Sudahlah. Kau pergi saja daripada menambah pusing kepalaku. Menyebut lukisan ini kubisme. Ya, masih banyak orang yang belum mengerti arti lukisan semacam ini. Cuma orang yang tahu arti seni lukis saja yang dapat memahaminya. Oh ya, Kang Karta, pernah dengar nama Picasso? Pernah. Ya, betul. Dialah bapak aliran kubisme itu. Terus terang saja, ini bukan lukisan Picasso, tapi dilukis oleh salah seorang pengikutnya yang paling baik. Ini milik kawanku. Dia dalam keadaan kesusahan. Dia minta tolong kepadaku untuk menjualkan. Sebenarnya dia sayang melepaskan lukisan ini, tapi keadaan memaksa. Apa boleh buat? Aku tahu Kang Karta senang dan mengerti lukisan.
maka aku jauh-jauh datang kemari untuk menawarkan lukisan itu sendiri padamu. Kasihan kawanku itu. Keadaannya sangat menyedihkan. Karena utang, rumahnya akan disita kalau tidak bisa melunasi. Dia cuma minta 50.000. Bu, tolong ambilkan uang 50.000. Tolong, Bu. Duduk dulu. Oh. 50.000? Ya. Ya. Terima kasih atas nama kawanku. Oh. Oh. Selamat siang, Om. Selamat siang. Silahkan diminum, Om. Ya, Mari diminum. ya, terima kasih. Ayo, Bu. Silahkan. Ya, Pak. Apa Salma sudah ada yang punya? Belum. Oh. Yang melamar sih sudah banyak, Oh. tapi belum ada yang disetujui. Wah, kebetulan. Wiranta juga belum kawin. Alangkah baiknya, andai kata, Apa salahnya? Ya toh, Bu? Kang Karta, saya mohon diri. Terima kasih sekali lagi atas pertolonganmu pada kawanku itu. Permisi. Sama-sama. Permisi. Nanti dulu. Mobilku kusediakan setiap saat untuk keperluanmu. Oh, terima kasih. Permisi. Cung, Kuncung, Ya, Tuan. simpan lukisan ini di gudang. Baik, Tuan. Pak, kau bayar 50.000 untuk lukisan itu. Kenapa disimpan di gudang? Dengar, Bu. Ada pepatah yang mengatakan, di negeri orang-orang buta, orang yang bermata satu adalah raja. Nah, Brata menganggap dirinya si mata satu itu. Lukisan itu sebenarnya tidak ada harganya, Bu. Aku cuma mau menolong dia. Biasa. Pemandangan seindah ini hanya beberapa kali saja dalam setahun dapat kau saksikan. Aku ingin sekali-sekali naik ke gunung itu. Mau kau menemani aku, Ti? Mengapa tidak, Ta? Saya bersedia turut kemana saja kau mengajak, Ta. Tata, lihat langit di sebelah timur itu. Yuk kita pulang yuk sebelum Ayo. hujan. Tuh ada gubuk. Ayo.
khawatir kita tidak bisa pulang. Iya ya. Mobil Pak Karta. Ada urusan apa ya begini pagi sudah di sini? Ayo. Silahkan, Gan. Ya. Selamat pagi ya. Pagi. Saya kira Pak Karta tadi yang datang ya. Dari mana kau? Dari situ ya. Jalan-jalan. Duduklah. Aku datang kemari membawa kabar baik untukmu. Kau pernah melihat Salma anaknya Pak Karta? Pernah ya. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Ya, cantik. Oh, cocok. Selain cantik, dia terpelajar, sopan dan lemah lembut. Banyak anak-anak pejabat dan pengusaha yang melamarnya. Tapi pilihan Pak Karta jatuh padamu, Wiranta. Itu satu kehormatan bagimu. Semua ini hasil usahaku, tak? Bagaimana? Tawaran itu merupakan penghargaan yang sebesar-besarnya bagi saya. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Mengapa? Saya sudah mengikat janji dengan gadis lain. Jangan-jangan dengan gadis pelayanmu tadi? Betul ya. Wiranta. Jadi kau menolak kekayaan, kehormatan dan kesenangan hanya karena kau telah mengikat janji dengan gadis pelayan yang kau bisa dapat dengan gampang dan di mana saja dengan uang 100-200 rupiah? Marsiti, bukan semacam gadis yang ayah bayangkan. Keluhuran budinya tidak bisa dinilai dengan harta. Kalau kau sayang sama Marsiti, kau masih bisa memelihara dia sesudah kau kawin dengan Salma. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Mengapa? Itu kan soal lumrah sekarang. Saya tidak mau mengkhianati Salma. Kau harus ingat, Salma anak satu-satunya seorang jutawan. Kalau kau kawin dengan dia, dengan sendirinya kau jadi jutawan juga. Terima kasih, Ayah. Tapi saya lebih mengutamakan kebahagiaan daripada kekayaan. Sayang, kau tidak memahami maksud baikku. Tapi ingat, kesempatan sebaik ini cuma datang sekali seumur hidup. Aku capek. Aku mau mengasuh.
mau pulang sekarang ya? Ya, aku pulang sekarang. Selamat jalan. Tapi ingat Wiranta, aku harap kau mau merubah pendirianmu yang kemarin. Keputusan saya sudah tetap. Ya, stop. Oh, Juragan Sepuh. Ya, Selamat pagi, Gan. pagi. Mau pulang sekarang? Iya, boleh aku berjalan bersama kau? Ya? Marsiti, aku lihat hubunganmu dengan Wiranta sangat mesra. Apa kau sayang sama dia? Iya, Gan. Marsiti, Wiranta adalah satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Kau tentunya ingin melihat Wiranta berbahagia dan berhasil dalam kedudukannya, bukan? Betul, Gan. Untuk itu, Wiranta harus mempunyai istri yang berpendidikan tinggi dan pandai bergaul. Dia harus dapat mengangkat derajat suaminya dalam masyarakat. Maafkan aku, Ti. Kau tidak memenuhi syarat-syarat itu. Memang, Gan. Saya hanya seorang pelayan. Dan tidak sekolah. Tapi kau tidak perlu kecil hati. Kau muda dan cantik. Dengan gampang kau bisa memilih suami. Tapi saya akan mengabdikan diri pada Juragan Wiranta. Aku hargai pendirianmu itu. Tapi kalau kau menginginkan keberuntungan Wiranta, kau harus rela melepaskannya. Saya ingin melihat Juragan Wiranta beruntung. Tapi, mengapa saya harus melepaskannya? Marsiti, sudah lama Juragan Kartawinata menginginkan perkawinan Wiranta dengan anaknya, Nona Salma. Nona Salma? Aku minta pengertianmu. Kalau kau mempertahankan Wiranta, berarti kau tidak sayang kepadanya. Kau memikirkan dirimu sendiri dan menghalang-halangi kebahagiaannya. Marsiti, cinta adalah pengorbanan. Kalau kau benar-benar cinta pada Wiranta, kau tentu rela berkorban. Rela melepaskan dia demi keberuntungannya. Kau mau berkorban untuk Wiranta? Mau berkorban? Mau? Iya. Sungguh agung budimu. Terimalah ini untuk bekal hidupmu. Juragan keliru. Kalau mengira cinta saya bisa dibeli dengan uang. Terima kasih, Gan. Marsiti. Tunggu, Marsiti. Tunggu. Jangan sampai Wiranta tahu semua ini. Tidak seorang pun bakal tahu. Waduh, bukan main. Ada pesta apa, Tik? Bukan pesta, Mang. Cuma sekedar memperingati genap 6 bulan saya bekerja di sini. Orang tua itu tidak banyak bicara, tapi banyak tahu. Kau sedang dimabuk cinta. Ya atau iya? Iya, Mang. Selama hidup saya baru sekali ini saya jatuh cinta. Mamang tidak marah kan? Tidak. Mengapa marah? Juragan Wiranta sangat baik. Kau akan bahagia dengan dia kelak. Malam ini saya akan mengorbankan segala-galanya buat Juragan Wiranta. Mengorbankan? Apa maksudmu? Maksud saya
Semua uang simpanan sudah saya habiskan sekaligus buat belanja makanan kesukaan Juragan Wiranta. Oh, begitu. Kau seperti Dewi malam ini. Apa kau suka, Ta? Tentu, aku suka sekali. Dan bagaimana dengan hidangan ini? Hah? Wah. Ini semua kesukaanku, Ti. Seperti hidangan istana saja. Dari mana kau dapatkan uang untuk semua ini? Hah? Dari sisa uang belanja yang saya kumpulkan tiap hari. Silakan, Ta. Malam ini, kau adalah ratu dari istana Gunung Mulia ini. Perkenankanlah Patih yang hina ini melayani tuanku ratu. Pak Tirta, tolong ambilkan 1 piring lagi. Saya tidak setuju. Saya tidak bisa jadi ratu di sini kalau tidak ada pangerannya yang membantu di samping saya. Kalau begitu, biarlah aku yang jadi pangerannya. Nah, itu baru sempurna. Mari kita rayakan malam penobatan kita ini. Alangkah cepatnya waktu lewat. Besok belum lahir, kemarin sudah mati. Mengapa kita pikirkan itu? Malam ini kita minum bersama. Apa yang terjadi besok, kita pikul berdua. Saya ingin jarum lonceng berhenti berputar. Dan malam ini bertahan tidak habisnya. Silahkan duduk. Silahkan Tuanku Ratu mulai. Silakan pangeran dulu. Ayo, tunggu apa lagi? Ti, malam ini aku sudah ambil putusan penting. Keputusan apa? Sebulan lagi aku dapat cuti dan kita akan kawin. Kawin? Iya, kawin. Mengapa, Koti? Saya sangat bahagia. Kebahagiaan itu datangnya terlalu mendadak. Salahku ini, Ti. Maafkan aku ya. Tenangkan hatimu dan bergembiralah menghadapi hari-hari bahagia mendatang. Biarkan saya sendiri. Menangislah, Ti. Gan, Marsiti tidak ada. Hah? Tidak ada? Tidak ada bagaimana? Biasanya kalau pagi dia membangunkan saya, tapi pagi ini tidak. Di dapur belum ada air panas. Saya lihat di kamarnya tidak ada. Sudah pergi ke pasar barangkali? Tidak mungkin. Pakaiannya semua dibawa, Gan.
Dia pergi. Tapi mengapa dia pergi? Mengapa? Mengapa dia pergi, Pak Tirta? Tidak tahu, Gan. Semalam dia kelihatan begitu gembira. Apa dia pernah bicara dengan Pak Tirta bahwa dia akan meninggalkan Gunung Mulia ini? Tidak, tidak pernah. Susul dia, Pak Tirta. Pasti belum jauh. Cari Marsiti. Ini ongkosnya. Dan jangan kembali sebelum bertemu dia. Lekas, Pak. Baik, Gan. Bagaimana, Pak Tirta? Hah? Maaf, Gan. Saya tidak bisa ketemu Marsiti. Saya sudah menemui orang-orang yang kenal Marsiti di Garut, Sukabumi, Bogor, dan tempat-tempat lain. Tidak ada yang tahu di mana Marsiti berada, Gan. Gan. Jangan terlalu banyak minum. Tidak baik untuk kesehatan. Pergi! Pergi kau! Pergi! Wiranta! 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 Mengapa kau jadi begini? Lebih baik biarkan saya sendiri, Ayah. Saya tidak peduli. Marsiti sudah pergi. Wiranta! Menghilang! Wiranta! Karena cintamu yang berlebih-lebihan, otakmu jadi keruh. Gadis seperti Marsiti segala waktu bisa kau dapat. Kau jangan merusak dirimu cuma karena seorang nyai. Rasanya tidak salah dugaan saya. Dari nada suara Ayah, saya tahu yakin Ayah tahu banyak tentang kepergian Marsiti. Bahkan mungkin Ayahlah yang merencanakan kepergian Marsiti. Stop! Kau jangan menuduh yang bukan-bukan. Mana ada seorang ayah yang menjerumuskan anaknya ke dalam lumpur. Marsiti pergi. Berarti dia sudah tidak menghendaki kau lagi. Tidak mungkin. Kami sudah berjanji, ya. Janji? Menurut hukum pidana, janji yang tidak ditepati oleh salah satu pihak itu sebenarnya sudah batal dan tidak berlaku lagi. Wiranta, cinta yang datang yang mendadak dan berkobar-kobar, seperti misalnya kau dengan Marsiti, itu bukan cinta. Itu adalah nafsu birahi. Urusan Marsiti, anggap saja sebagai impian kosong. Sekali lagi kutawarkan Salma. Dengan Salma kau akan menghadapi masa depan yang gemilang.
Pikirlah yang tenang. Karena ini kesempatan yang terakhir bagimu. Pak Karta tidak mau menunggu lebih lama lagi. Kau jangan menolak. Tapi ya, saya tidak menyintainya. Nonsen. Sebelum kawin, aku dulu belum pernah melihat ibumu. Apalagi kenal mengenal. Aku terima pilihan kakekmu tanpa memperguncingkan soal cinta. Kami saling sayang. Akhirnya sedikit demi sedikit berubah menjadi cinta sejati dan awet sampai sekarang. Ya, saya sadar akan keinginan ayah dan ibu. Aku girang. Kau sadar sekarang? Ayo lekas, nanti pengantinnya keburu datang. Ada baru udah mulai di jalan. Ayo minggir. Ayo minggir. Kata pengantin datang. Pengantin datang. Selamat datang. Atas nama seluruh karyawan dan keluarganya di Gunung Mulia ini, saya ucapkan selamat datang kepada Juragan berdua. Semoga Tuhan memberkahi Juragan berdua. Hidup Juragan Wiranta dan Nyonya! Hidup! Makasih. Silahkan, Gan. Mari. Selamat, Gan. Aku mau bicara sebentar. Maaf, aku tidak ada tempo. Sudah terlambat. Pak Tirta, Ya, Gan. lihat tingkah laku juraganmu itu. Mungkin juragan sedang kesel hatinya. Pekerjaan di pabrik menumpuk. Ah, tidak semestinya urusan pabrik dibawa-bawa ke rumah. Ya semestinya memang begitu, Gan. Dalam hal begini, juragan harus bisa menahan hati dan sabar untuk kebahagiaan rumah tangga. Tingkah lakunya begitu aneh. Saya tidak mengerti apa yang harus saya perbuat. Gan, saya pikir... Apa yang Pak Tirta pikir?
Coba-coba saja, barangkali bisa berhasil. Apa maksud Pak Tirta? Saya belum mengerti. Coba urus Juragan Wiranta seperti dulu Marsiti mengurusnya. Marsiti? Bagaimana caranya? Silahkan diminum kopinya, Kak. Apa maksud semua ini? Aku tidak suka barang tiruan. Kalau kau tidak bisa menghargai yang asli, apa tidak lebih baik dikasih yang tiruan? Kita suami istri yang telah diikat oleh tali pernikahan yang sah. Kita masing-masing mempunyai kewajiban. Aku sudah berusaha menjadi seorang istri yang baik. Tapi apa yang telah kau perbuat sebagai seorang suami? Tingkah lakumu selama di sini cuma menyakiti hatiku saja. Aku rasa kita tidak bisa terus-menerus begini. Selamat tinggal, Pak Tirta. Ma? Salma? Ma? Salma? Ada apa, Gan? Terus supir sediakan mobil. Lekas. Ma? Salma? Buka pintunya. Ayo, Ma. Lekas, Ma, buka, Ma. Ma, aku mau bicara. Salma? Ma? Ma, buka pintunya. Salma? Aku mau bicara, Ma. Buka pintunya, lekas. Aku menyesal atas perbuatanku. Aku mau kasih keterangan padamu, Ma. Aku tidak butuh keterangan. Aku mau pulang ke Jakarta. Sekarang juga. Tunggu, Ma. Tunggu. Dengarkan dulu. Aku mau bicara. Apalagi yang mau dibicarakan? Kelakuanmu sudah keterlaluan. Aku hilaf. Pikiranku kacau. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku bertindak sekasar itu padamu. Aku menyesal, Ma. Sekarang kau bilang menyesal. Tapi besok kau ulangi lagi perbuatan itu. Tidak, Ma. Percayalah. Aku akan berusaha menjadi suami yang baik bagimu. Aku bersedia melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahanku ini. Mau kau maafkan aku, Ma? Oh, Juragan Suku. Aku sudah dengar semua. Mengakui kesalahan dan meminta maaf itu perbuatan satria. Dan memberi maaf adalah tindakan luhur. Salma, Wiranta sudah mengaku salah dan minta maaf. Kau harus memberi maaf. Sedangkan Tuhan selalu memberi maaf dan ampun kepada siapa saja yang mengaku kesalahannya. Masa kau tidak mau memberi maaf pada Wiranta? Suami istri harus saling maaf memaafkan. Harus ada saling pengertian bersama. Bagus, bagus. Oh ya, aku datang kemari membawa kabar gembira. Duduk. Begini, Pak Karta bermaksud mengundurkan diri dari semua kegiatan kerjanya. Dan Wiranta diminta pindah ke Jakarta untuk mengurusi semua perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Lalu, bagaimana dengan Gunung Mulia ini ya? Pabrik ini harus dijual. Aku disuruh mengurus penjualannya. Dan aku sudah dapat pembeli yang berani bayar dengan harga yang baik. Apa kau tidak senang tinggal di Jakarta, Kak? Senang, tentu senang. Kapan kita pindah, Pak? Begitu penjualan beres, 1-2 hari lagi. Kita kembali ke Jakarta.
Ayo. Halo. Dadah. Lili. Cucuku. Ayo. Dadah, kakek. Pak, sayang ya Pak. Pulang dong. Pak Brata tidak sempat lihat Lili cucunya. Ya, kalau Tuhan mengizinkan, aku ingin melihat cucuku jadi pengantin sebelum aku mati. Halo. Lili, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, Pak. Lili. Ayo, Dadah. Jangan nakal-nakal ya. hati-hati ya. Ayo. Dadah. Hati-hati. Hai Bu, apa yang kau lamunkan? Aku mengenang ayah dan ibu. Keinginannya melihat Lili jadi pengantin tidak terkabul. Ya, begitulah. Manusia punya bisa, tapi Tuhan punya kuasa. Kenapa, Pak? Kepalaku pusing. Lili. Lili. Bagaimana, dokter? Banyak istirahat ya. Sebaiknya Nyonya kumpulkan seluruh keluarga. Lili, ayah ingin bicara. Suster, tolong keluar sebentar. Ya. Ayah tahu sakit ayah berat. Dan sewaktu-waktu bisa dipanggil pulang. Sebelum menutup mata, ayah ingin sekali melihat bakal menantu ayah. Pemuda pilihan hatimu. Bawa ia kemari. Sekarang ya? Iya, sekarang juga. Sebelum terlambat. Baik, Ayah.
Non Iwan ada? Tidak ada, Non. Semua pergi ke Surabaya. Kapan kembali? Tidak bilang. Ya sudah. Hoi, ajak kita dong. Gila, sombongnya. Bung? Maaf ya, Bung. Apa Bung mau dapat upah Rp5.000 buat menolong saya? Hah? Tidak lama, 10 menit juga sudah selesai. Boleh. Untuk seorang gadis secantik kau, aku selalu sedia. At your service. Yuk. Kenalkan dulu, aku Lili. Aku Tatang. Tetapi kau belum mengatakan pekerjaan apa yang harus aku lakukan. Ini soal hidup dan mati. Ayahku sakit keras. Dia ingin ketemu dengan bakal menantunya sebelum meninggal. Apa kau belum punya pacar? Dia kebetulan tidak ada di tempat. Maka aku bawa kau sebagai gantinya. Kau pandai dan banyak akal. Oke. Ayah. Ayah. Ya. Ini dia Tatang, calon suami saya. Maju, lebih dekat lagi. Biar Bapak bisa lihat lebih jelas. Pak, Ya, boleh. Boleh. Apa kau menyintai Lili, nak? Iya. iya Pak. Lili kelihatannya berandalan. Tapi dia anak baik. Tolong jaga dia baik-baik. Iya Pak. Suster, mengasuh saja dulu. Ya, Bu. Sudah saatnya minum obat. Ya, biar nanti saya yang kasih. Baik. Ayo. Obat. Obat lagi. Bosan aku. Tidak. Aku tidak mau minum obat. Tapi ini kan perintah dokter, Pak. Persetan. Aku tidak mau. Ayolah, Pak. Biar lekas baik ya. Mari Bu, saya bantu. Tidak ada orang yang suka obat Pak, tetapi Bapak harus meminumnya kalau ingin sembuh. Pahit, nak. Memang Pak, tapi obat yang pahit itu yang mujarab Pak. Ayolah. Menurut dokter, Bapak tidak boleh banyak bicara, nak. Baik Bu. Permisi dulu Pak.
Lekas sembuh ya. Permisi, Bu. Bung. Ini uangnya yang saya janjikan. Tolong simpankan saja sampai lain kali. Tidur ya, Pak? Mari saya antar. Tidak usah, kau jaga ayahmu saja. Aku bisa pulang sendiri. Alamatku. Kalau perlu, telepon aku, oke? Terima kasih. Dah. Dah. Siapa sih pemuda tadi? Kawan baru saya, Bu. Ibu tidak mengerti. Ibu, nanti juga tahu. Halo, di sini Lili. Bisa bicara dengan saudara Tatang? Saya sendiri. Apa kabar? Tang, ayah minta kau datang. Bisakah menolong aku sekali lagi? Kapan aku mesti datang? Sekarang, aku jemput kau ya. Tidak usah, aku datang sendiri. 10 menit lagi, aku sudah ada di sana, oke? Thanks, sampai ketemu. Dah. Kenapa kau panggil Tatang lagi? Ayah yang minta, Bu. Kau bilang dia cuma kawan baru. Kenapa kau perkenalkan pada ayahmu sebagai calon suamimu? Itu kan permintaan ayah kemarin. Saya tidak ada jalan lain, Bu. Tapi ibu tidak usah khawatir. Saya sudah cukup dewasa. Tidak bakal memilih sembarang orang, Bu. Itu dia. Hai. Kau. Katanya kau cari aku kemarin. Ada urusan apa? Ayah sakitnya kritis. Dia ingin lihat pacarku. Tapi kau tidak ada. Sayang. Pak, sudah waktunya minum obat. Bawa pergi itu obat. Boleh aku temui dia sekarang? Oh, tidak bisa. Aku sudah terlanjur kenalkan Tatang sebagai pacarku. Tatang? Siapa Tatang? Hai, Tang. Kenalkan, Tatang. Hai. Hei, bagaimana dengan aku? Tunggu dulu di sini. Baca majalah tuh. Nak Tatang, mari sini. Ayolah, Pak. Obat. Obat lagi. Aku tidak mau minum itu obat. Boleh saya bantu, Bu? Sekarang Bapak sudah kelihatan segar. Minum lagi obatnya, Pak. Besok Bapak pasti merasa lebih sehat. Tang, kemarin aku lupa tanya. Kapan kalian berniat mau kawin? Jangan buru-buru ya. Tunggu sampai ayah sembuh betul. Lili anakku satu-satunya, Tang. Pesta perkawinannya nanti akan kubikin semeriah-meriahnya. Aku mau kalian cepat-cepat berunding, ya? Iya, Pak. Nanti kami berunding. Permisi dulu, Pak. Ya, pergilah. Tapi cepat-cepat kalian ambil keputusan. Ya, ya, Pak. Permisi, Bu. Hari ini ayahmu tampak sehat kembali, Lil. Itu berkat pertolonganmu. Tapi bagaimana kalau dia tahu permainan sandiwara kita, Lil? Itu urusan nanti.
Boleh aku main, Lil? Silakan. Cintaku padamu suci abadi, kasihku padamu sepanjang hayatku, bertunas di kalbu kasih bersemi. Ku sebut namamu di malam syahdu, ibarat musafir berkelana, dahaga demi setitik cintamu. Cintaku padamu suci abadi, ku sebut namamu di malam syahdu, kasihku padamu sepanjang hayatku. Pak, Lili. Ya, Bu. Lili, kau masih sakit, Pak? Bu, Ayo ke kamar. aku sudah sembuh, Bu. Ayah, Lili, kau yang barusan menyanyi tadi, Iya, kan? Pak. Bagus, bagus. Aku senang mendengar suaramu. Iya. Lain waktu saya akan menyanyi khusus untuk Bapak. Kalau Bapak sudah sembuh. Sekarang Bapak masih lemah. Tidak boleh berdiri terlalu lama. Mari ke kamar, Pak. ayo. Kau masih di sini? Kan kau suruh tunggu tadi. Aku lupa. Sudah, aku tahu semua sekarang. Sandiwara sudah selesai. Yang sakit tidak jadi mati. Bagaimana sikapmu sekarang? Seharusnya kau tidak tanya soal ini depan orang lain. Kau bisa tunggu lain kesempatan. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Bye. Bye. Nah, bagaimana dengan aku sekarang? Ah, sebedok. Elin. Ya. Sungguh aneh jalannya nasib, Lil. Dari saling tidak mengenal, sekarang menjadi intim sekali. Mungkin takdir yang mempertemukan kita. Tapi mengapa dari 5 juta penduduk Jakarta, justru kau pilih aku, Lil? Ya mengapa ya? Mungkin bintangmu sedang terang. Salah. Kau tahu dari mana datangnya cinta? From the eyes right into the heart. Apa boleh aku berbuat begitu, Tang? Apa? Aku tanya, apa boleh kau mencium aku?
Sorry, aku terbawa oleh gerak hatiku. Tapi aku tidak. Mengapa kau, Lil? Terang bulan terang dikali, buaya timbul sangka mati. Boleh percaya mulut lelaki, berani sumpah, juga berani mati. Ayo. Selamat siang, Bu. Apa Lili ada, Bu? Tidak ada, Nak. Kalau mau tunggu, silahkan. Sebentar lagi juga datang. Ayo. Pak, kawannya Lili. Siang, Pak. Hei, siapa kau? Saya Iwan, Pak. Kawan baik Lili. Beberapa kali saya ingin menemui Bapak dan Ibu, tapi Lili selalu menunda-nunda saja. Oh ya? Saya dan Lili sudah seperti Mimi dan Mintuna, Pak. Di mana ada Lili, di situ pasti ada saya. Nonsen. Lili memang banyak teman, tapi pilihannya sudah jatuh pada Tatang. Dan aku sudah menyetujuinya. Ayah. Bu. Tang, bagaimana? Sudah ada keputusan? Masih dalam taraf perundingan ya. Sedikit hari lagi pasti ada keputusan. Tapi ingat, ayah tidak mau tunggu lama-lama lagi, ya? Kemana anak itu tadi? Barusan pergi. Tiada seindahnya kasih mulai bersemi, walau bertemu hanya selintas pandang, satu kenangan manis senantiasa dalam hati, kasih cinta pandangan pertama. Bagiku dikawin tan permata, untuk penawar hati nan rindu. Tiada seindahnya tunas kasih nan bersemi, kasih cinta pandangan pertama. Kasih cinta pandangan pertama. Lil, apa aku sudah menyatakan cinta padamu? Belum. Mengapa kau tidak tanya? Mana ada caranya perempuan menyatakan cinta pada laki-laki? Apa salahnya?
Zaman modern, hak wanita sama dengan laki-laki. Tanyalah sekarang, Lil. Boleh? Apa kau cinta padaku? Kira-kira bagaimana? Ya, begitulah. Lil, tidak saja aku mencintaimu, tapi cintaku setinggi langit dan sedalam samudera. Kapan kita kawin, Lil? Siapa yang mau kawin dengan kamu? Kan permintaan ayahmu juga, supaya kita lekas-lekas kawin. Jadi, kau mau kawin dengan aku? Ya. Tapi mengapa? Sebab Sudahlah. Itu alasan sangat baik. Aku mengerti. Yuk. Untuk memenuhi keinginan ayah, kami sudah sepakat dan ambil keputusan untuk kawin. Bagus, bagus. Soal tanggalnya terserah pada ibu dan bapak. Tapi ya, kami tidak setuju untuk merayakan perkawinan secara istimewa. Memang betul. Sekarang kita harus sederhana dalam segala hal. Kalau ada kelebihan uang, berikan saja kepada kami untuk berbulan madu ya. Boleh. Nah, Bu, sekarang tugas Ibu untuk mencarikan hari yang baik itu. Semua hari adalah baik, Pak. Bagaimana kalau minggu pertama bulan depan? Ya, aku setuju. Ibu. Di mana saya? Nona sedang dirawat di rumah sakit. Bu, Lili sudah sadar, Bu. Lili, ayah dan ibu datang. Lekas sembuh ya, Nak. Lili. Tang, pegang aku erat-erat. Ya. Ku takut pingsan dan tak bangun kembali. Lili, anakku. Lili? Lili, sampai hatiku meninggalkan kami. Sudah, Bu. Sudahlah. Jangan menangis. Aku tak rela, Pak. Lili mati begitu mudah. Mengapa bukan aku saja? Tenangkan hatimu, teguhkan imanmu, Bu. Biarkan Lili mendapat tempat di sisi Tuhan. Mengapa semua ini harus terjadi? Ini kehendak Tuhan, Tang. Takdir tidak bisa dielakkan. Bu, Pak, saya datang untuk minta diri. Loh, mau kemana, Tang? Ke Amerika, Pak.
untuk melanjutkan pelajaran saya. Kapan kau berangkat, Nak? Bulan depan, Bu. Tapi sebelum berangkat, saya akan beristirahat di Cikembang. Di sana, ayah saya punya perkebunan karet. Selamat jalan, Nak. Semoga kau mendapat sukses, ya? Terima kasih, Bu. Tang, jangan lupa pesanku. Kau sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Jadi, seringlah tulis surat pada kami, ya? Tentu, Pak. Bu. Pak.
Lili masih hidup, Pak. Hah? Bu, Lili hidup kembali. Kenapa, Kotang? Kau tidak enak badan? Tidak, saya sehat walafiat, Pak. Lili masih hidup. Tenang, Tang, tenang. Apa katamu? Lili hidup kembali, Pak. Pikiranmu sedang kacau. Mana ada orang mati hidup kembali? Tentunya kau terlalu banyak memikirkan dia, nak. Ya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, Bu. Lili masih hidup. Ajaib juga ya, Bu. Di mana kau lihat dia? Cikembang, Pak. Cikembang? Ya, Cikembang. Di sini saya lihat dia, Pak. Dia lari dan menghilang di semak-semak itu. Tentunya dia tinggal tidak jauh dari sini. Coba kita tanya orang-orang itu. Nah, numpang tanya, Nak. Iya. Apa di sini ada gadis cantik? Hah? Gadis cantik? Iya. Yang benar aja, Pak. Masa cari gadis cantik pelabuhan? Mana ada, Pak? Gadis cantik seperti apa yang Bapak maksud? Maksud saya gadis cantik seperti ini, Nak. Loh, seperti Rosmina, cucunya Aki Usman. Orang-orang di sini menyebutnya Ros dari Cikembang. Rosmina? Iya, Pak. Cucunya Aki Usman. Di mana rumah Aki Usman itu? Bapak mau ke sana? Iya. Dekat saja. Nanti saya antarkan. Sebentar, Pak. Terima kasih. Min, teruskan ya. Mari. Mari, Pak. Itu dia Aki Usman. Silakan. Terima kasih ya, Nak. Kembali. Ayo. Mari. Maaf, Pak. Pak Usman. Ya, saya Usman. Hah? Juragan Wiranta. Hah? Oh, Pak Tirta. Oh, juragan. Pak Tirta. Pak Usman atau Pak Tirta? Nama saya lengkap Tirta bin Usman. Jadi Tirta dan Usman adalah sama orangnya, kan? Pak Tirta, Pak Tirta. Sejak kapan Pak Tirta menjadi nelayan? Saya memang turunan nelayan, kan? Oh. Sejak juragan pindah ke Jakarta, saya kembali ke pekerjaan asal. Ya. Tinggal bersama Marsiti. Ah, Marsiti? Di mana Marsiti sekarang, Pak? Di mana dia, Pak? Marsiti sudah meninggal, kan? Meninggal? Meninggal dalam keadaan semiskin ini, Pak? Mengapa Pak Tirta tidak memberitahu saya? Hah? Mengapa, Pak? Kalau saya tahu, Marsiti tidak akan mengalami seperti ini, Pak. Mengapa, Pak? Aki! Aki! Ini dia yang saya lihat, Pak. Ada apa, Ki? Juragan, ini anak Marsiti. Rosminah namanya. Anak Marsiti? Ya. Sangat menakjubkan. Mirip sekali dengan Lili. Seperti pinang dibelah dua. Waktu Marsiti meninggalkan Gunung Mulia, dia sudah mengandung, kan? Mengandung? Mengandung 1 bulan. Dia meninggal ketika anaknya umur 2 tahun. Rosmina, ini ayahmu. Ayah? Anakku? Oh Tuhan, terima kasih.
Karena kurniamu, aku telah menemukan anakku kembali yang terpisah. Rusmina sayang, selama ini kau hidup dalam kekurangan, nak. Maafkan ayah. Tapi saya cukup bahagia, Ayah. Dan tidak kurang suatu apapun. Ayah. Mulai sekarang, ayah akan jamin hidupmu. Kau akan mendapat pendidikan sebagaimana layaknya gadis-gadis lain. Ya, nak? Tang. Rus, maafkan perbuatanku. Janji setia suci murni sehidup